Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syarif Kholili selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Prastio dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam semester 4 Universitas Islam Majapahit. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perjalanan dakwah Rasulullah selama di kota Mekah. Dan dalam video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester yang telah ditetapkan oleh Bapak Syarif Kholili. Sebelum kita membahas mengenai perjalanan dakwah Rasulullah di kota Mekah, terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai strategi dakwah Rasulullah selama di kota Mekah, yang kedua yaitu tantangan atau pertentangan apa saja yang Rasulullah dapatkan selama berdakwah di kota Mekah. Sebelum itu kita harus mengetahui kapan Rasulullah memulai dakwahnya. Seperti yang kita ketahui, dapat dikatakan Rasulullah itu memulai dakwah ketika mendapat utusan dari Allah menjadi seorang Rasul. Dan ketika itu Rasulullah berusia 40 tahun. Berapa lama Rasulullah melakukan dakwah? Rasulullah melakukan dakwah itu kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau dapat dibulatkan menjadi 23 tahun. Dari 23 tahun itu, Rasulullah melakukan dakwah dengan beberapa periode. Yang pertama yaitu periode Mekah, dan yang kedua yaitu periode Madinah setelah beliau hijrah. Di Mekah, Rasulullah itu melakukan dakwah selama 13 tahun. Sedangkan sisanya 10 tahun beliau dakwah di kota Madinah. 3 tahun awal beliau melakukan dakwah di kota Mekah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hingga pada saat itu muncul sebuah istilah, yaitu as-sabiqunal awwalun, yaitu mereka yang menerima apa yang telah disampaikan Rasulullah dan mereka yang masuk Islam pertama kali. Setelah itu turun sebuah wahyu surah Al-Hijr ayat 94 tentang seruan Allah kepada Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan. Hal ini sangatlah sulit karena kenapa? Dengan sembunyi-sembunyi saja itu sangat sulit Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Apa buktinya? Ketika itu mengenai kisah Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab pada saat itu dikenal sebagai orang yang kasar, sebagai orang yang keras. Mengetahui adiknya sedang membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi, seketika itu Umar bin Khattab sangatlah marah dan menuju ke kediaman Rasulullah. Di kediaman Rasulullah tidak menganggap Umar ini menjadi sebuah ancaman, tapi dianggap seorang tamu. Hingga pada saat itu Umar dan juga Rasulullah mengalami sebuah diskusi yang membuat Umar bin Khattab ini luluh hatinya hingga masuk kepada Islam. Ketika ada seruan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah itu melakukan dakwah terlebih dahulu kepada keluarga terdekatnya, yaitu Bani Hashim. Memang pada saat itu yang menerima dan masuk kepada Islam hanya Ali bin Abi Thalib saja. Orang lain seperti pamannya Abu Thalib pada saat itu hanya bersedia membela terlebih dahulu meskipun belum masuk Islam. Selama dakwah dilakukan di kota Mekah, banyak sekali pertentangan dan juga penolakan yang didapatkan oleh Rasulullah oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan pamannya sendiri seperti Abu Lahab dan juga Abu Jahal itu menolaknya. Setelah itu muncul sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah, yang awalnya itu hijrah ke negara Habasyah, yaitu yang mana di sana terdapat sebuah pemimpin atau raja yang adil dan bijaksana. Namun setelahnya itu muncul sebuah perintah kembali untuk Rasulullah berhijrah di kota Madinah. Lalu apa saja penolakan atau pertentangan yang Rasulullah dapatkan ketika berdakwah di kota Mekah? Yaitu sebuah hinaan, ejekan, cemoohan, bahkan Rasulullah mendapatkan suatu ancaman penyiksaan dan juga pembunuhan. Rasulullah juga diboikot secara menyeluruh bersama dengan para pengikutnya.
dan Rasulullah mendapatkan perlakuan buruk hingga beliau berhijrah. Setelah itu apa saja yang menyebabkan atau alasan apa yang menyebabkan Rasulullah mendapatkan suatu penolakan atau pertentangan, dan filosofi apa yang dapat kita pelajari mengenai perjalanan Rasulullah selama berada di kota Mekah? Yang pertama yaitu seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya salah satu penolakan terbesar berada pada tokoh-tokoh besar, yaitu pamannya sendiri seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Mereka ini adalah tokoh-tokoh besar pada masanya. Setelah itu penduduk pada masa itu taklid kepada roh nenek moyang dan mereka menyembah berhala. Mereka juga takut kehilangan status sosialnya, takut kehilangan kekuatannya, dan juga takut kehilangan mata pencahariannya. Lalu apa yang dapat kita pelajari atau filosofi apa yang dapat kita dapatkan dari perjalanan dakwah Rasulullah itu? Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, seperti yang saya bahas tadi, bahwasannya salah satu penolakan terbesar itu datang dari para pamannya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, seperti Abu Sufyan juga, dan mereka ini adalah tokoh-tokoh kaum Quraisy pada waktu itu, dan mereka ini dapat dikatakan seperti halnya seorang tetua, memiliki pengaruh yang besar. Dalam hal ini dapat kita ambil bahwasannya kekuasaan itu sangat penting sekali untuk mempengaruhi suatu wilayah, untuk mempengaruhi suatu kota atau negara. Yang kedua yaitu mengenai sulitnya dakwah Rasulullah di kota Mekah, itu dikarenakan salah satunya difokuskan pada dakwah tauhid, karena penduduk pada saat itu belum mengenal Allah, mereka mengenal berhala, mengenal tentang roh nenek moyang. Pada saat itu muncul ajaran baru yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, maka akan sulit diterima oleh mereka. Ketika kita memiliki hal baru atau pemikiran baru yang mana seharusnya itu adalah suatu kebenaran untuk memperbaiki, tapi kita sampaikan kepada mereka yang sebelumnya sudah memiliki suatu pemikiran, suatu keyakinan, suatu kebiasaan yang mereka lakukan secara bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, atau bahkan berabad-abad, itu akan sulit kita sampaikan karena mereka merasa mereka lah yang benar, karena mereka sudah melakukan sejak lama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya bahas dalam video kali ini dalam ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.